kabar baik bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Selamat datang ke ibadah raya dalam talian BEM Press Rally. Kami sangat bersuka cita karena jemaat Tuhan terus tetap setia bersama-sama dengan kami. Kita sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah memimpin kita, menolong kita, dan membangun kita sampai pada hari ini. Haleluya. Mari kita membangun ibadah kita bersama keluarga kita, sahabat kita, atau di mana jua kita berada, supaya kita menjadi penyembah yang sejati, yang menyembah Bapa di surga di dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari saya pimpin kita dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan juga pimpinanmu Tuhan Yesus panjang minggu ini Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan Yesus terus tetap setia bersama-sama dengan kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami meletakkan ibadah raya kami pada hari ini Tuhan Yesus dalam tangan Engkau, awal, pertengahan, akhir, semuanya Tuhan Yesus Engkau masuk campur tangan, terus Engkau urapi setiap pribadi Bapa Tuhan Yesus yang dan juga Engkau terus Tuhan Yesus pakai hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau terus Tuhan Yesus memberkati keluarga dia Tuhan Yesus. Apapun yang dia hadapi Tuhan Yesus Engkau tahu, dan juga Tuhan Yesus Engkau terus menopang tangan Engkau di atas mereka Bapa Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus dalam ibadah raya kami pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau juga pakai setiap pribadi yang secara langsung dan juga tidak langsung Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka. Dan juga Tuhan Yesus apapun yang kami lakukan pada sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang terus memelihara kami, terus menyertai kami Bapa Tuhan Yesus. Jika ada kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ingin terus menyerang kami, ingin mengganggu kami, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat dan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan Yesus Alfa dan Omega di dalam kehidupan kami, awal dan akhir Tuhan Yesus. Dan semuanya kami letakkan dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adakah Anda sudah bersedia untuk menaikkan pujian dan sembah bagi Tuhan kita? Saya sudah bersedia. God is good All the time. all the time. God is good. Let's go. Right. Allah bangkit. Come on. 1, 2, 1, 2, 3, go. Here we go. 1, 2, 3. Whoa, oh, oh. 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 Whoa, oh. One more time. Whoa, oh, oh. 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Hala dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Hala dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. 1, 2, 3. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Hala dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh yeah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
serahkan musuhmu, selamatkan umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Two, one, two. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah. musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan. dibebaskan. Allah Allah dahsyat di tempat kudus. One more time. Allah bangkit. One, two. Allah bangkit, bersoraklah. Oh, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Allah dahsyat, 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 Allah dahsyat di tempat kudusnya. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, whoa, oh, oh, 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 Hallelujah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk diingati. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci bersama. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pagi ini saya akan membawakan satu tema yang akan saya khotbahkan, yaitu 3 jenis pertumbuhan gereja yang dinamik. Keadaan dunia yang semakin global menyediakan cabaran-cabaran yang berat bagi sebuah gereja masa kini. Cabaran-cabaran tersebut adalah dari segi fisikal, mental, spiritual, dan juga sosial. Tidak heran mengapa ada pertumbuhan sebilangan gereja menjadi terbantut dan tidak dapat berkembang dengan baik.
Tetapi tidak dinafikan juga bahwa terdapat banyak gereja yang sadar akan perkara ini. Lalu mereka berjuang mengharungi arus kemodernan tersebut dengan berbagai cara demi untuk terus berkembang. Sebelum pergi lebih jauh, saya ingin menjelaskan definisi tema kita pagi ini. Menurut Kamus Dewi Bahasa Oxford Fajar, kata tumbuh memberi maksud hidup membesar, manakala maksud kata kembang membesar merebak. Sedangkan menurut prinsip Alkitab tidak terdapat banyak perbezaan dalam penggunaan kata-kata ini. Secara pribadi pula, tumbuh berkemungkinan menunjukkan kepada kehidupan, sedangkan berkembang pula kepada benda. Kata dinamik pula adalah bertenaga, bersemangat, aktif, positif, agresif, berkuasa, dan juga berkesan. Maka tema ini dapatlah dijelaskan sebagai berikut. Pembesaran perebakan sesebuah gereja yang berlaku secara cergas dan bertenaga. Menurut Alkitab, gereja yang bertumbuh secara dinamik, gereja-gereja Tuhan secara keseluruhannya hendaklah bertumbuh dalam 3 segi pertumbuhan tersebut. Yaitu, pertama, secara quality, yang kedua, secara quantity, dan yang ketiga, secara organik. Mari kita lihat apa kata kitab mengenai perkara ini daripada amanat agung Yesus Kristus yang terdapat di dalam Markus ayat bagian yang ke-16, ayat 15 hingga yang ke-16. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan kabarkanlah berita baik daripada Allah kepada seluruh umat manusia. Orang yang percaya dan dibaptis akan selamat, tetapi orang yang tidak percaya akan dihukum." Demikian firman Tuhan. Melalui tema ini, kita akan melihat 3 perkara yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Dan kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, pertumbuhan secara quality. 3 jenis pertumbuhan gereja yang dinamik adalah, pertama, pertumbuhan secara quality. Pertumbuhan quality ini merupakan pertumbuhan mutu kehidupan rohani gereja. Mari kita lihat dalam 1 Petrus bagian yang kedua, ayat 2 dan ketiga. "Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang sentiasa haus akan susu rohani yang murni. Dengan meminumnya kamu akan membesar dan diselamatkan. Di dalam Alkitab tertulis, kamu sendiri sudah mengalami kebaikan Tuhan." Daripada bagian ini kita melihat bahwa gereja harus bertumbuh secara quality. Mereka harus, setiap jemaat Tuhan haruslah bertekun dan bersehati di dalam berdoa. Kita melihat hal ini dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat 42. Saya tidak akan membacakan bagian ini. Mereka bertekun dan sehati serta berdoa. Ini merupakan quality sebagai jemaat Tuhan. Quality sebagai gereja, sebuah gereja Tuhan, yaitu memiliki persekutuan doa dan memiliki kesatuan di dalam doa mereka. Karena doa merupakan kunci dan sangat penting kepada kita sebagai anak Tuhan. Dan yang kedua, pertumbuhan secara quality adalah melalui kepenuhan Roh Kudus. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, dan juga Efesus 5 ayat yang ke-18, Galatia 5 ayat 22c, dan yang terakhir 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Dan daripada bagian ini kita melihat bahwa quality orang Kristen adalah di dalam pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Tetapi kualitinya akan dinilai melalui satu perkara yang sangat penting, yaitu kasih. Kasih adalah kontrol semua, mengontrol semuanya, menguasai semua perkara ini, yaitu pekerjaan Roh Kudus, ataupun dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga haruslah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bercakap mengenai Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, perkara ini merupakan perkara yang sangat populer di dalam gereja. Nah, tetapi terdapat juga kemungkinan kurang paham ataupun salah penilaian terhadap kepenuhan Roh Kudus ini. Karena apabila kita ingin menilai perkara ini, kualitinya adalah satu saja, paling mudah dan sangat sederhana, yaitu kasih. Jemaat yang memiliki Roh Kudus adalah jemaat yang mengasihi, yang saling mengasihi, dan itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah dipenuhi Roh Kudus. Dan yang seterusnya ialah bertumbuh secara quality melalui pendewasaan. Pendewasaan secara rohani berarti menjadi saksi Kristus. Kita melihat contoh dalam Alkitab, Petrus, Stefanus, dan Filipus. Mereka merupakan orang yang telah menjadi saksi Kristus dalam kehidupan mereka, dan merupakan
anak-anak Tuhan yang memiliki quality ini. Dan mereka lah yang telah membawa banyak pembaruan, membawa banyak berkat kepada jemaat Tuhan di mana mereka berada. Dan yang terakhir pada bagian ini, menemukan dan mengaktifkan karunia-karunia rohani yang ada. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga 11, Efesus 4 ayat 11, Roma 12 ayat 6 hingga yang ke-8. Karunia diberikan oleh Tuhan untuk melengkapi Roh Kudus dalam pelayanan. Dan ingat, quality kehidupan orang percaya gereja-gereja Tuhan sekarang adalah apabila mereka menggunakan karunia mereka untuk melayani Tuhan. Dan setiap karunia ini adalah satu tujuan, yaitu untuk melengkapi seluruh gereja ataupun jemaat Tuhan. Dan sedikit pada bahagian ini yaitu karunia, saya ingin menjelaskan sedikit saja cara untuk mengetahui karunia rohani yang ada pada kita. Yang pertama, diberitahu oleh orang lain. Yang kedua, kita menyenangi ataupun meminati sebuah pelayanan itu. Yang ketiga, pelayanan tersebut diberkati Allah. Yang kelima, orang yang kita layani merasa puas dan senang ataupun diberkati dengan pelayanan kita. Dan yang terakhir, tidak membiarkan ataupun membenarkan dosa di tengah mereka. Jemaat Tuhan yang berkualiti adalah tidak menerima dosa berada di tengah-tengah jemaat di dalam gereja. Kita melihat kisah para rasul bagian yang ke-5 ayat 1 hingga yang ke-11, Matius bab 18 ayat 17, Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Semua ayat-ayat ini menjelaskan tentang dosa, bahwa dalam sebuah gereja untuk berkembang dengan lebih kuat, berkesan, dinamik, dosa tidak boleh tinggal di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Itu adalah antara quality yang ada yang menunjukkan gereja itu berkembang, gereja itu sangat kuat. Kita melihat salah satu contoh di perbagian ini yaitu Ananias dan Safira. Kisah para rasul bab yang ke-5 ayat 1 hingga 11. Mereka menipu dengan mengambil sebahagian uang yang mereka janjikan untuk diberikan, untuk dikongsikan bersama jemaat keperluan gereja. Sekarang dosa bukan saja berkenaan dengan uang, tetapi banyak perkara lain yang menyusup di antara jemaat Tuhan. Dan jika ini dibiarkan, kita tidak dapat berkembang menjadi gereja yang berkuasa, yang berkesan, yang dinamik. Kita tidak dapat berkembang. Ini merupakan perkara-perkara yang harus kita ambil berat di dalam berkembang menjadi sebuah gereja yang dinamik. Yang kedua, pertumbuhan secara quantity. Tuhan Yesus tidak hanya mahukan quality, tetapi melalui amanat agungnya, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa jumlah atau quantity juga penting, di mana Dia mengatakan, "Pergilah kepada semua bangsa." Pertambahan orang Kristen di serata dunia akan melancarkan pekerjaan penyebaran Injil agar dapat mencapai semua bangsa di serata dunia ini. Sangat membantu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau 1-2 orang, mungkin pekerjaan itu menjadi berat. Tapi kalau banyak, ramai, jadi pekerjaan itu akan menjadi ringan dan dapat dilakukan dengan mudah. Dalam Alkitab, perkara ini dibuktikan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15. Di sana dijelaskan jumlah 120 orang dan seterusnya. Bagian ayat-ayat yang lain dan pasal yang bab yang lain ialah 3.000 orang, 5.000 orang. Disebutkan juga bertambah banyak jumlah mereka. Berdirilah gereja cabang, jemaat terbentuk, beribu-ribu orang percaya. Ini menunjukkan quantity. Berarti gereja juga berkembang harus melalui quantity, bukan hanya quality, tetapi juga quantity. Kalau hanya dalam gereja itu hanya ada 2 orang saja, bagaimana? Kita tidak mampu melakukan banyak pekerjaan. Quality dan quantity sama penting. Kita harus menghasilkan sebuah jemaat yang berquality dan juga memiliki quantity yang cukup untuk membawa berita ataupun Injil ini kepada orang lain di sekitar kita. Yang terakhir, secara organik. Pertumbuhan secara organik
adalah gereja bukanlah setakat sebuah organisasi yang disusun sedemikian rupa, tetapi lebih daripada itu, merupakan organik yang hidup dan dapat bertumbuh. Susunan yang terdiri dari berbagai bahagian disusun mengarah kepada suatu tujuan. Kita lihat dalam 1 Korintus bab yang ke-12 ayat 7. Saya akan membaca bagian ini. Kamu semua tubuh Kristus dan setiap orang sebagian daripada tubuh itu. Menunjukkan bahwa fungsi setiap orang melengkapi kepada fungsi-fungsi yang lain. Ada beberapa aspek sehubungan dengan pertumbuhan organik, yaitu pertumbuhan yang berkesinambungan dengan semua organik dan memenuhi fungsi-fungsinya sesuai dengan kurnia masing-masing. Nah, di dalam jemaat mempunyai ataupun memiliki banyak karunia. Tetapi karunia itu tidak berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi dan dia hidup, dia bergerak, berkembang. Demikianlah perkembangan sebuah gereja yang dinamik adalah apabila mereka secara organik mereka juga berkembang. Fungsi-fungsinya diperkembangkan. Yang kedua bagian ini, pertumbuhan secara organik adalah pertumbuhan yang ada kaitan ataupun timbal balik dengan bentuk dunianya sendiri di mana gereja lahir dan berada. Contoh, bagian ini menjelaskan bahwa gereja-gereja di bandar, gereja-gereja di kampung, gereja yang tradisi maksudnya untuk satu bangsa. Bangsa Kenya, bangsa Lumbawang, bangsa Iban. Setiap gereja ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakatnya. Terpulang dengan latar belakang jemaat di gereja tersebut. Inilah maksud daripada bagian ini. Bahwa mereka berfungsi sesuai dengan keperluan masyarakat. Sesuai dengan keperluan budaya. Dan kehidupan, latar belakang, pekerjaan dan sebagainya. Nah, jika kita mengambil kira perkara ini di dalam gereja pada masa sekarang, ini akan membantu perkembangan sehingga gereja dapat berkembang lebih berkesan lagi. Dan pertumbuhan yang seimbang antara jumlah dan nilai. Seorang pemimpin yang baik dan berhasil adalah seorang yang dapat mempercayakan tugas kepada orang lain. Ini adalah menuju kepada nilai. Jumlah dan nilai maksudnya tersedia pemimpin-pemimpin yang berkualiti dan mereka akan melakukan satu tugas memuridkan. Kita katakan ini passing button. Seorang kepada orang yang lain. Perorangan kepada perorangan. Mereka melakukan tugas seperti ini, kepimpinan. Dan sehingga mereka secara organik akan bergerak, berkembang, maju, berkembang, membawa perubahan, membawa suatu keadaan yang memberi impak bukan saja kepada masyarakat setempat, tetapi juga akan memberi impak kepada orang lain di sekitar mereka. Dan ini sangat penting dalam perkembangan gereja, pertumbuhan gereja. Menyentuh tentang pemuritan, kita melihat bahwa secara organik dikatakan seperti tadi bahwa ianya perkembangan. Ia berkembang dan bukan kaku dan bukan mati. Berarti dalam setiap gereja itu harus ada bertumbuh orang-orang yang baru yang dapat bertanggung jawab ataupun membawa peranan-peranan mereka sesuai dengan fungsi ataupun bakat kurnia yang mereka ada. Demikianlah bahwa ketiga perkara ini harus ada di dalam setiap gereja agar mereka dapat berkembang sebagai sebuah gereja yang kuat, yang dinamik, yang mempengaruhi seluruh dunia ini. Sebagai mengakhiri daripada bagian ini, saya membuat satu kesimpulan. Tuhan Yesus menyeru agar orang percaya menjalankan amanat agungnya, yaitu untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Maksudnya, tanpa dibatasi oleh bangsa, keturunan, dan bahasa. Injil ini untuk semua orang di seluruh muka bumi ini, termasuklah juga orang-orang lain yang bukan beragama Kristen. Berarti untuk semua orang, karena kasih Tuhan adalah untuk semua manusia di dunia ini. Untuk itu, gereja mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Gereja masa kini haruslah berkembang ataupun bertumbuh dengan lebih bertenaga atau cergas untuk dapat mengharungi arus permodernan dan juga ataupun globalisasi ini. Jika gereja mengasihi Tuhan Yesus,
mereka tidak akan mengabaikan beberapa perkara yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Mereka akan memaksimumkan peranan mereka untuk dapat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus ini. Gereja tidak akan mundur, gereja tidak akan mati, ataupun gereja tidak akan gagal. Tetapi gereja akan bertumbuh, berkembang, dan mempengaruhi seluruh bumi ini. Jadi setiap gereja Tuhan haruslah melihat ataupun mencari tujuan. Apakah tujuan mereka mendirikan sebuah gereja? Apakah tujuan mereka menjadi suatu persekutuan? Melihat kembali kepada tujuan mereka, yaitu untuk mencapai amanat agung Tuhan Yesus ini. Untuk menjadi gereja yang dinamik, berkembanglah semaksimal mungkin sesuai dengan perkara yang telah kita bincangkan dan kita pelajari bersama pada saat ini. Firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan membuat dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa karena kehadiran Tuhan dalam sesi penyampaian firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami masing-masing. Kau akan menjelaskan firman-Mu Tuhan, sehingga akan menempatkan yang ada di dalam hati kami sebagai firman yang hidup, yang mengubah, membentuk, akan menguatkan kami, mendewasakan kami Tuhan, meneguhkan kami sebagai sebuah jemaat, sebuah gereja, untuk kami dapat menggunakan waktu kami Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk dapat mencapai tujuan ataupun amanat agung Tuhan Yesus. Untuk kami Tuhan Yesus membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami berdoa pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu yang ada di BM Praise Valley Tuhan. Engkau memberkati kami dan segala aspek kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami dipenuhi Roh-Mu, dipenuhi berkat Tuhan dalam menjalani kehidupan kami dan terus kuat, teguh dalam iman kepercayaan kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami berdoa juga Tuhan bagi kehidupan kami sepanjang minggu di hadapan-Mu. Kau sertai kami Tuhan, memenuhi keperluan kami, memelihara, melindungi kami. Terpujilah nama Bapa. Ini doa kami Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan minta semua ini. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. One more time, Allah bangkit. 1, 2. Allah bangkit, bersoraklah. Oh, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh,